Bunyi bip-bip-bip dari monitor elektrokardiogram menjadi satu-satunya musik yang mengisi ruangan Icu itu selama 3 hari terakhir. Suara itu konstan, dingin, dan menakutkan. Setiap kali temponya berubah sedikit saja, jantungku rasanya ikut berhenti berdetak. Aku, Hana, duduk meringkuk di kursi plastik keras di samping ranjang putri kecilku, Dinda. Tubuh mungil berumur 5 tahun itu kini tampak tenggelam dalam selimut rumah sakit yang putih pucat. Berbagai selang menempel di tubuhnya yang semakin kurus. Wajahnya yang dulu ceria, kini seputih kapas tanpa rona kehidupan. Bangun, nak. Ibu di sini, bisikku serak, menggenggam tangan kecilnya yang terasa dingin. Air mataku sudah kering. Rasanya sudah habis stok air mata yang bisa kucurahkan. Aku melirik jam dinding. Pukul 21 malam. Sudah 3 hari Dinda koma karena demam berdarah yang terlambat ditangani hingga memicu shock syndrome. Dan selama 3 hari itu pula, suamiku, Raka, hanya datang sekali. Itu pun hanya 10 menit. Tanganku merogoh ponsel di saku gamis yang sudah kusut. Aku mencoba menelpon Raka lagi. Tut. Halo, Han? Kenapa lagi? Suara Raka terdengar tidak sabar di seberang sana. Ada suara bising di latar belakang, seperti suara TV atau musik. Mas, kamu di mana? Dinda kondisinya menurun tadi sore. Dokter bilang kita harus siap untuk kemungkinan terburuk. Kamu nggak mau lihat Dinda? Suaraku bergetar menahan tangis. Hening sejenak. Lalu terdengar helaan napas kasar. Aku kan sudah bilang, Han. Aku lembur. Proyek jembatan ini deadline minggu depan. Kalau aku nggak kerja, siapa yang bayar biaya rumah sakit mahal itu? Kamu jangan manja, deh. Kamu kan ibunya, jagain aja yang bener. Tapi mas, ini anakmu. Udah ya, bos manggil. Nanti aku kabarin lagi. Klik. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap dengan dada sesak. Lembur? Tapi tadi aku mendengar suara tawa perempuan di latar belakang. Sangat pelan, tapi telingaku cukup tajam. Apakah itu suara rekan kerjanya? Atau hanya halusinasiku karena kurang tidur? Pintu ruang Icu terbuka pelan. Seorang perawat masuk untuk mengecek infus, diikuti oleh sosok wanita parubaya yang sangat kukenal. Bu Siti, tetangga sebelah rumahku. Mbak Hana? Sapa Bu Siti pelan, membawa rantang makanan. Saya bawakan bubur ayam. Mbak pasti belum makan. Aku tersenyum tipis, meski rasanya pahit. Makasih, Bu Siti. Repot-repot jauh-jauh ke sini. Kami pindah ke ruang tunggu keluarga di depan Icu agar tidak mengganggu pasien. Aku memakan bubur itu tanpa selera, hanya sekadar agar tidak pingsan. Bu Siti menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Ada rasa kasihan, tapi juga ada keraguan. Mbak Han? Bu Siti memulai pembicaraan, suaranya dipelankan, seolah takut didengar dinding rumah sakit. Suami Mbak, Mas Raka, beneran lembur. Aku berhenti mengunyah. Katanya begitu, Bu. Kenapa? Bu Siti meremas ujung kerudungnya. Sebenarnya saya nggak enak mau ngomong ini, takut dibilang fitnah. Tapi saya kasihan sama Mbak Hana. Mbak di sini berjuang sendirian nungguin Dinda, tapi di rumah. Jantungku berdegup kencang. Di rumah ada apa, Bu? Tadi siang, saya lihat Mas Raka pulang jam 2 siang. Dia nggak sendirian, Mbak. Ada Mbak Sarah juga. Sendok di tanganku berdenting jatuh ke piring. Sarah? Kakak kandungku sendiri? Kakakku yang janda itu? Mungkin Sarah mau ambil baju buat saya? Aku mencoba berpikir positif meski hatiku mulai panas. Bu Siti menggeleng pelan. Mbak Sarah datang bawa koper, Mbak. Dan sampai maghrib tadi sebelum saya berangkat ke sini, lampu kamar utama, kamar Mbak Hana dan Mas Raka, menyala, tapi gordennya tertutup rapat. Motor Mas Raka juga ada di dalam pagar. Kalau lembur di kantor, kok motornya di rumah? Duniaku seakan berputar. Sarah, kakakku yang paling kusayang, yang suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Aku yang menampungnya saat dia kesulitan ekonomi. Aku yang sering memberinya uang. Mbak yakin salah lihat? Tanyaku lirih. Mbak Hana, saya tetangga sebelah tembok persis. Dinding rumah kita nempel.
Tadi sore, maaf ya Mbak, saya dengar suara-suara orang dewasa, ya begitulah, Mbak. Kenceng banget karena jendela kamar Mbak kan menghadap ke halaman samping rumah saya. Darahku mendidih. Rasa lelah yang mendera tubuhku tiba-tiba hilang, berganti dengan adrenalin kemarahan yang meluap-luap. Saat anakku bertaruh nyawa melawan maut di sini, mereka bersenang-senang di atas ranjangku, di rumahku. Bu Siti tolong jagain Dinda sebentar, kataku, berdiri dengan gemetar. Cuma 1 jam. Saya harus pulang. Mbak, jangan nekat. Saya harus tahu, Bu. Kalau saya diam, saya mati penasaran. Tolong, Bu. Bu Siti akhirnya mengangguk pasrah. Aku memacu sepeda motor bututku membelah jalanan malam kota. Angin malam menusuk tulang, tapi tak sedingin hatiku saat ini. Jarak rumah sakit ke rumahku sekitar 30 menit. Sepanjang jalan, bayangan Dinda yang terbaring lemah bercampur dengan bayangan wajah Raka dan Sarah. Tidak mungkin Sarah tega, batinku mencoba menyangkal. Dia kakakku. Dia yang menyuapiku saat kecil. Dia yang memelukku saat aku menikah. Sampai di depan rumah, suasana sepi. Mobil Raka tidak ada di carport, tapi motor sport kesayangannya terparkir manis di sana. Sandal wanita berhak tinggi, milik Sarah, tergeletak sembarangan di teras. Hatiku hancur melihat sandal itu. Itu sandal yang kubelikan untuk Sarah bulan lalu sebagai hadiah ulang tahunnya. Aku membuka pagar dengan sangat pelan, meminyaki engselnya agar tidak berdecit. Aku punya kunci cadangan. Dengan tangan gemetar, kumasukkan kunci ke lubang pintu depan. Klek! Pintu terbuka. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk lewat ventilasi. Tapi dari arah kamar utama, kamar tidurku dan Raka, cahaya lampu tidur merembes keluar dari celah bawah pintu. Dan suara itu, suara tawa manja. Tawa yang sangat kuhafal. Tawa Sarah. Mas Raka Suara Sarah terdengar jelas. Biarin, lagi enak juga. Si Hana kan nggak bakal pulang malam ini. Dia pasti nangis-nangis di rumah sakit. Itu suara Raka. Suara suamiku. Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada tembok agar tidak jatuh. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Dia tahu aku menangis di rumah sakit dan dia menjadikannya lelucon? Tapi kasihan Dinda, Mas. Ucap Sarah, tapi nada suaranya tidak terdengar sedih sama sekali. Ah, Dinda itu anak penyakitan. Bikin habis duit aja. Mending kita bikin lagi yang baru, yang lebih sehat, sama kamu. Duh, kepalaku rasanya meledak. Setan apa yang merasuki suamiku? Anak kami sedang sekarat, dan dia bilang, bikin habis duit, dan bikin yang baru? Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena benci. Benci yang amat sangat. Aku melangkah mendekati pintu kamar itu. Aku tidak akan mendobraknya dengan teriakan histeris. Tidak. Itu terlalu mudah bagi mereka. Aku mengeluarkan ponselku, menyalakan mode video, dan merekam suara mereka dari balik pintu sejenak sebagai bukti. Lalu, dengan satu gerakan cepat, aku memutar gagang pintu yang ternyata tidak dikunci. Pintu terbuka lebar. Pemandangan di depanku membuat mataku perih. Di atas spray sutra yang kupilih dengan penuh cinta untuk pernikahan kami, 2 manusia itu sedang bergumul tanpa sehelai benang pun. Mereka terlonjak kaget. Sarah menjerit dan menarik selimut menutupi tubuhnya. Raka melompat turun dari ranjang dengan wajah pucat pasi. Hana, teriak Raka. Kak, kamu kok pulang? Aku berdiri mematung di ambang pintu, masih memegang ponsel yang merekam segalanya. Tatapanku dingin, menusuk langsung ke manik mata kakak kandungku. Lanjutkan, kataku datar. Suaraku begitu tenang hingga membuatku sendiri takut. Jangan berhenti cuma karena aku datang. Anggap saja ini tontonan sebelum anakku, sebelum keponakanmu itu, meninggal, Mbak Sarah. Dek, ini nggak seperti yang kamu lihat? Sarah mulai menangis, air mata buaya yang menjijikkan. Mbak Vilaf kok bawa koper, tunjukku pada koper merah di sudut kamar. Vilaf kok berjam-jam. Raka mencoba mendekat. Han, dengerin aku dulu. Aku stres, aku butuh pelampiasan. Pelampiasan? Aku tertawa, tawa yang kering dan hampa.
Anakmu sedang berjuang napas terakhir di Icu, Raka. Dan pelampiasanmu adalah kakak iparmu sendiri. Aku bisa jelasin, bentak Raka. Egonya mulai muncul karena tertangkap basah. Kamu itu sibuk ngurusin Dinda terus. Aku ini suami kamu, aku juga butuh diperhatiin. Sarah ada buat aku saat kamu sibuk sama anak sakit-sakitan itu. Wah, tanganku melayang ke pipi Raka secepat kilat. Panas. Tanganku sakit, tapi hatiku jauh lebih sakit. Jangan pernah sebut Dinda anak sakit-sakitan, desisku. Mulai detik ini, jangan harap kamu bisa sentuh Dinda lagi. Dan kamu, Mbak Sarah? Aku menatap kakakku yang gemetar di sudut ranjang. Selamat, kamu baru saja membunuh adikmu sendiri malam ini. Ponselku bergetar panjang di saku. Panggilan dari rumah sakit. Jantungku berhenti. Aku mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar, mataku tak lepas menatap dua pengkhianat di depanku. Halo, Ibu Hana? Suara dokter terdengar panik. Ibu harus segera kembali. Jantung Dinda berhenti berdetak. Kami sedang melakukan RJP, resusitasi jantung paru. Ponselku jatuh ke lantai. Din? Aku berbalik, berlari keluar dari rumah neraka itu. Aku tidak peduli pada Raka yang memanggilku, atau Sarah yang meraung. Aku hanya ingin anakku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu. Di saat aku berlari mengejar nyawa anakku, rumah tanggaku dan persaudaraanku sudah mati, tepat di kamar itu. Dan aku bersumpah, demi setiap tetes obat yang masuk ke tubuh Dinda, aku akan membuat mereka membayar setiap detiknya. Angin malam menampar wajahku tanpa ampun saat aku memacu motor kembali ke rumah sakit. Pikiranku bukan lagi tentang dua manusia bejat yang kutinggalkan di rumah, melainkan pada putri kecilku yang sedang meregang nyawa. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan paku. Sakit, perih, sesak. Bayangan tubuh Dinda yang mungil, terbaring kaku, terus menari di pelupuk mataku. Ya Tuhan, tolong jangan ambil Dinda sekarang. Jangan saat dia belum sempat melihat ibunya tersenyum lagi, doaku dalam hati, bercampur dengan isak tangis yang tertelan helm. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung melempar motor di parkiran tanpa peduli posisinya benar atau tidak. Kakiku berlari sekuat tenaga menyusuri lorong-lorong putih berbau antiseptik itu. Dinda, teriakku saat tiba di depan pintu Icu. Bu Siti sudah berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Dia memelukku erat saat aku hampir ambruk. Mbak Hana, sabar, Mbak. Dokter sedang berusaha di dalam. Isak Bu Siti. Aku menempelkan wajahku ke kaca jendela Icu. Di dalam sana, pemandangan itu membuat duniaku runtuh. 3 orang perawat dan 1 dokter mengelilingi ranjang Dinda. Salah satu perawat sedang menekan dada kecil Dinda berulang kali, RJP. Tubuh kecil itu terguncang setiap kali tekanan diberikan. Monitor di samping ranjang menunjukkan garis yang nyaris datar, hanya sesekali melonjak tak beraturan. Tut! Suara itu. Suara panjang yang paling ditakuti setiap manusia di rumah sakit. Tingkatkan voltase. Charge 200, seru dokter samar-samar terdengar dari balik kaca. Dinda, jangan pergi, nak. Ibu di sini. Aku memukul kaca histeris. Bu Siti menarik bahuku, mencoba menenangkanku yang sudah seperti orang gila. Dokter, kembalikan anak saya. Dinda? Satu kejutan listrik diberikan. Tubuh Dinda melenting sedikit. Hening. Semua mata tertuju pada monitor. 1 detik. 2 detik. 3 detik yang terasa seperti 3 abad. Bip, bip, bip. Garis di monitor kembali membentuk gelombang, meski sangat lemah dan lambat. Dokter menghela napas panjang, bahunya turun tanda lega. Dia menatap ke arah kaca, ke arahku, lalu mengangguk pelan. Kakiku tak sanggup lagi menopang tubuh. Aku merosot ke lantai dingin rumah sakit, menangis sejadi-jadinya. Dinda kembali. Tuhan masih memberiku kesempatan. Tapi bayangan Raka yang menyebut anakku, penyakitan, dan bikin habis duit, kembali menusuk ulu hatiku. Setengah jam kemudian, saat aku sudah sedikit lebih tenang dan duduk di kursi tunggu dengan tatapan kosong, suara langkah kaki terburu-buru terdengar mendekat. Hana, gimana Dinda? Suara itu,
Suara Raka. Aku mengangkat wajah perlahan. Raka berdiri di sana, napasnya terengah-engah. Kemejanya dikancingkan asal-asalan, salah satu kancingnya bahkan meleset dari lubangnya. Rambutnya acak-acakan. Dan yang paling membuatku ingin muntah, di belakangnya berdiri Sarah. Kakakku itu mengenakan jilbab instan yang miring, wajahnya tampak sembab, entah karena tangis penyesalan atau tangis ketakutan karena tertangkap basah. "Ngapain kalian kesini?" tanyaku dingin. Suaraku parau, tapi penuh racun. Raka berlutut di depanku, mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Han, tolonglah, jangan ribut di sini. Ini rumah sakit," bisik Raka, matanya melirik ke kanan-kiri, takut didengar orang lain. "Kita bicara baik-baik." "Baik-baik." Aku tertawa sinis. "Setelah apa yang kalian lakukan di atas ranjangku saat anakku mati suri, kamu minta bicara baik-baik." Bu Siti, yang duduk di sampingku, menatap Raka dan Sarah dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. "Mas Raka, embot ya punya hati sedikit. Istrinya lagi kayak gini, malah." Bu Siti tak sanggup meneruskan kalimatnya. "Bu Siti tolong jangan ikut campur, ini urusan rumah tangga kami," potong Raka tajam. Sarah melangkah maju, tangannya memegang lengan Raka seolah mencari perlindungan. "Dek Hana, maafin Mbak. Mbak nggak bermaksud jahat sama kamu." "Diam kamu," bentakku. "Jangan panggil aku, Dek. Aku nggak punya kakak pelacur yang meniduri suami adiknya sendiri." Sarah tersentak, air matanya tumpah lagi. Raka langsung berdiri, pasang badan membela Sarah. "Hana, jaga mulutmu," bentak Raka. "Sarah itu kakakmu. Dia perempuan lemah, dia butuh perlindungan." Aku menatap Raka tak percaya. "Perlindungan? Perlindungan macam apa yang mengharuskan kamu telanjang sama dia di kamarku?" Itu kecelakaan, Han. Kami berdua sama-sama kesepian. Kamu sibuk sama Dinda terus berbulan-bulan ini, aku merasa nggak dianggap sebagai suami. Dan Sarah, dia sendirian, suaminya meninggal, dia butuh sandaran." Raka mulai melantur, mencari pembenaran atas dosanya. "Jadi karena aku sibuk merawat anmu yang sakit keras, kamu merasa berhak berzina?" tanyaku, air mata kembali mengalir karena rasa sakit yang tak tertahankan. Raka menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir seketika. "Makanya, Han, aku mau meluruskan semuanya. Aku mau tanggung jawab atas Sarah." Aku mengerutkan kening. "Maksud kamu?" Raka menatapku lurus, tanpa rasa bersalah sedikitpun. "Izinkan aku menikahi Sarah. Aku mau poligami." Duniaku hening. Suara AC rumah sakit yang berdengung lenyap. Suara langkah kaki perawat lenyap. Yang ada hanya suara detak jantungku sendiri yang menghantam rusuk. "Apa?" bisikku. "Sarah nggak punya siapa-siapa lagi selain kita, Han," lanjut Raka, suaranya terdengar seolah dia adalah pahlawan kesiangan. "Kalau aku nikahi dia, kehormatannya terjaga. Kita bisa hidup bareng, besarin Dinda sama-sama. Sarah juga sayang sama Dinda, kan Sar?" Sarah mengangguk cepat, wajahnya memelas. "Ya Dek, Mbak janji nggak akan minta macam-macam. Mbak cuma mau status yang jelas. Mbak malu kalau tetangga tahu." "Kalian gila," desisku. "Kalian berdua sakit jiwa." Aku berdiri, menatap mereka bergantian dengan pandangan jijik. "Kamu pikir aku akan sudi berbagi suami dengan kakakku sendiri? Kamu pikir aku akan membiarkan anakku punya ayah tiri yang juga pamannya? Otakmu di mana, Raka? Hana, kamu harus realistis." Raka mulai meninggikan suaranya lagi, tidak peduli beberapa pengunjung mulai menoleh. "Gajiku naik bulan depan. Aku sanggup nafkahi kalian berdua. Daripada aku zina terus, mending dihalalkan. Agama juga membolehkan poligami, kan? Jangan bawa-bawa agama untuk menutupi nafsu bejatmu," teriakku. "Pokoknya aku nggak mau tahu," kata Raka keras kepala, wajah aslinya mulai terlihat. Wajah egois yang selama ini tersembunyi. "Aku sudah putuskan. Aku akan menikahi Sarah,
dengan atau tanpa izin kamu. Kalau kamu nggak setuju, itu urusanmu. Tapi ingat, biaya rumah sakit Dinda ada di tanganku. Kalau kamu macam-macam, aku bisa stop biayanya sekarang juga. Ancaman itu seperti petir di siang bolong. Dia mengancam nyawa anaknya sendiri demi nafsu pada kakak iparnya. Aku menatap Raka, mencoba mencari sisa-sisa lelaki yang dulu kucintai. Lelaki yang menangis bahagia saat Dinda lahir. Lelaki yang berjanji akan melindungiku. Tapi sosok itu sudah mati. Yang ada di depanku hanyalah monster. Silakan, kataku gemetar, menahan amarah yang meluap. Silakan kalau kamu mau nikahi dia. Tapi ceraikan aku dulu. Enggak, jawab Raka cepat. Aku enggak akan ceraikan kamu. Siapa yang ngurus rumah kalau kamu pergi? Siapa yang ngurus Dinda? Sarah enggak bisa ngerjain kerjaan rumah, dia enggak biasa susah. Kamu tetap jadi istri pertama, urus rumah dan anak. Sarah jadi istri kedua, dia yang nemenin aku. Kata-kata itu begitu menyakitkan hingga aku tak sanggup lagi berkata-kata. Dia ingin menjadikanku pembantu gratisan, sementara Sarah menjadi ratunya. Tiba-tiba, pintu Icu terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah tegang. Keluarga Ananda Dinda? Saya ibunya, seruku, langsung melupakan perdebatan sampah itu. Ibu, kondisi pasien menurun lagi. Pendarahannya tidak mau berhenti. Kami butuh persetujuan tindakan segera dan maaf, deposit biaya rumah sakit sudah habis. Administrasi harus diselesaikan malam ini juga minimal 50% untuk tindakan selanjutnya. Aku menoleh pada Raka. Ini adalah ujian pertamanya setelah ancaman tadi. Raka tampak ragu. Dia melirik Sarah, lalu melirikku. Sarah memegang lengan Raka erat, berbisik pelan tapi aku bisa mendengarnya. Mas, uang tabungan kita akan buat persiapan nikah siri besok kalau dipakai buat Dinda semua, nanti gimana? Raka menelan ludah. Dia menatapku, lalu menatap perawat itu. Sus, bisa ditunda dulu nggak bayarnya? Atau pakai jaminan KTP dulu? Tanya Raka. Maaf Pak, tidak bisa. Ini obat-obatan khusus yang tidak ditanggung asuransi dasar. Harus cash atau transfer sekarang. Raka diam. Dia tidak mengeluarkan dompetnya. Dia justru menunduk. Mas, panggilku lirih, tak percaya dengan apa yang kulihat. Anak kita butuh obat itu sekarang. Han, aku uang di ATM-ku pas-pasan, elak Raka, padahal aku tahu dia baru saja dapat bonus proyek. Lagi pula, kata dokter kan harapannya tipis. Apa nggak sebaiknya kita ikhlaskan aja? Daripada buang-buang uang tapi hasilnya nihil. Pak, kali ini bukan tanganku yang melayang, tapi tangan Bu Siti. Tetanggaku yang sabar itu menampar Raka sekuat tenaga hingga kepala suamiku tertoleh ke samping. Dasar Bapak Edan, teriak Bu Siti, suaranya menggelegar di lorong RS. Hewan saja sayang anak, kamu manusia apa iblis? Raka memegang pipinya, marah tapi malu dilihat orang banyak. Sarah menyembunyikan wajah di balik punggung Raka. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Air mataku sudah kering. Rasa sakit itu kini berubah menjadi dingin yang mematikan. Pergi, usirku pelan. Han, pergi kalian dari sini, teriakku histeris. Jangan pernah menampakkan wajah di depan Dinda lagi. Aku yang akan cari uangnya. Pergi. Raka menarik tangan Sarah. Ayo, Sar. Dia lagi emosi. Nanti juga dia ngemis-ngemis minta duit ke kita. Mereka berbalik pergi, meninggalkan aku yang hancur berkeping-keping di depan pintu Icu. Malam itu, di bawah lampu neon rumah sakit yang redup, aku bersumpah. Aku akan menjual apa saja, harga diri, ginjal, apapun, demi Dinda. Dan aku bersumpah, Raka dan Sarah akan menderita seumur hidup mereka karena telah membuang Dinda malam ini. Topeng mereka sudah terbuka sempurna. Dan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suara langkah kaki Raka dan Sarah yang menjauh menyisakan kehampaan yang mencekam. Aku berdiri terpaku, dikelilingi oleh tatapan iba dari perawat dan beberapa pengunjung lain. Harga diriku hancur, dihancurkan oleh dua orang yang seharusnya paling melindungiku. Bu Siti menarik tanganku lembut, membawaku duduk. Mbak Hana, jangan pikirin mereka dulu. Sekarang yang penting Dinda. Soal biaya, Mbak pakai ini dulu.
Bu Siti mengeluarkan sebuah buku tabungan dan kartu ATM dari tas kain lusuhnya. Ini tabungan haji saya, Mbak. Ada 15 juta. Ambil saja dulu. Nyawa Dinda lebih penting daripada saya ke Mekah. Tangisku pecah seketika. Aku memeluk lutut Bu Siti, terisak hebat. Orang lain, tetangga yang tidak ada hubungan darah, justru rela mengorbankan impian seumur hidupnya demi anakku. Sementara ayah kandung Dinda, dia lebih memilih menyimpan uangnya untuk menikahi kakak iparnya sendiri. Jangan, Bu. Itu uang Ibu. Tolakku disela isak tangis. Pakai, Mbak. Nanti kalau Dinda sembuh, Mbak bisa ganti pelan-pelan. Ayo cepat ke kasir, biar dokter bisa langsung bertindak. Dengan tangan gemetar dan hati yang remuk, aku menerima bantuan itu. Aku berlari ke kasir, menyelesaikan administrasi, dan dokter pun kembali masuk ke ruang ICU untuk melakukan tindakan penyelamatan. 2 jam berlalu. Kondisi Dinda sedikit stabil meski masih kritis. Aku duduk di lantai koridor, bersandar pada dinding dingin, menatap langit-langit kosong. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dan isak tangis seorang wanita tua. Hana, di mana Dinda, Nak? Itu suara ibu. Aku menoleh. Bapak dan ibu datang dengan pakaian sederhana mereka dari kampung. Wajah bapak merah padam menahan emosi, sementara ibu sudah banjir air mata. Rupanya Bu Siti diam-diam menelepon mereka tadi saat aku mengurus administrasi. Fak, Ibu. Aku bangkit dan langsung menghambur ke pelukan ibu. Pertahananku runtuh lagi. Di pelukan ibu, aku kembali menjadi anak kecil yang rapuh. Ya Allah, Gusti. Kenapa cucuku jadi begini? Ratap ibu sambil mengelus kepalaku. Bapak tidak banyak bicara. Dia langsung berjalan ke kaca jendela ICU, menatap cucu kesayangannya yang penuh selang. Bahu bapak yang kokoh itu bergetar. Dia menangis tanpa suara. Mana suamimu? Tanya bapak tiba-tiba. Suaranya berat dan menekan. Bu Siti cerita semuanya di telepon tadi. Mana Raka? Mana Sir? Aku menunduk. Takut menjawab. Mereka pergi, Pak. Pergi kemana? Bentak bapak. Urat lehernya menonjol. Cucuku sekarat, dan bapaknya malah kelayapan sama. Astagfirullah, sama kakakmu sendiri. Belum sempat aku menjawab, lift di ujung lorong terbuka. Dan seolah takdir sedang mempermainkan kami, Raka dan Sarah keluar dari sana. Mereka kembali. Sarah mengenakan pakaian yang lebih rapi sekarang, sebuah gamis putih yang, tunggu dulu, itu gamis akad nikahku dulu? Ya Tuhan! Sarah memakai baju akad nikahku. Mata bapak membelalak saat melihat mereka. Tanpa aba-aba, bapak melangkah lebar-lebar menghampiri Raka. Bapak, tunggu. Sarah mencoba menyapa, tapi terlambat. Buge! Satu pukulan keras mendarat telak di rahang Raka. Raka terhuyung ke belakang, darah segar mengucur dari sudut bibirnya. Bapak, jerit Sarah. Jangan panggil aku bapak, bentak bapak, menunjuk wajah Sarah dengan telunjuk gemetar. Kalian berdua manusia atau binatang? Adikmu berjuang sendirian di sini, anaknya sekarat, dan kamu malah bersenang-senang sama suami adikmu. Raka memegang rahangnya yang lebam, menatap bapak dengan nyalang. Pak, dengerin dulu penjelasan saya. Saya kembali ke sini justru mau minta restu. Restu? Bapak tertawa getir, tawa yang mengerikan. Restu untuk apa? Untuk masuk neraka? Raka menegakkan tubuhnya, menarik Sarah ke sampingnya. Dengan wajah tanpa dosa, dia berkata lantang, saya mau menikahi Sarah malam ini juga, Pak. Secara siri, ibu yang mendengar itu langsung lemas dan merosot ke lantai, dipegangi oleh Bu Siti. Aku hanya bisa menatap nanar. Baju akad nikahku yang dipakai Sarah seolah mengejekku. Kamu gila, desis bapak. Kamu punya istri sah di sini. Anakmu lagi koma. Dan kamu mau kawin lagi. Ini darurat, Pak. Potong Sarah tiba-tiba. Dia mengelus perutnya dengan gerakan dramatis. Aku hamil, Pak. Anak Mas Raka. DG. Dunia seakan berhenti berputar. Hening yang mematikan menyelimuti lorong itu. Aku menatap perut Sarah, lalu menatap Raka. Jadi, selama ini, bukan baru sekali 2 kali,
Ibu menjerit histeris, memukul-mukul dadanya sendiri. Ya Allah, dosa apa aku punya anak seperti kamu, Sarah? Suamimu baru meninggal 2 tahun, dan kamu berzina sama adik iparmu sendiri. Ini sudah terjadi, Bu. Raka membela diri, seolah dia korban keadaan. Daripada jadi aib keluarga, mending saya nikahi Sarah sekarang. Lagi pula, dokter bilang umur Dinda nggak lama lagi. Kalau Dinda pergi, Hana pasti kesepian. Kalau ada Sarah dan bayi ini, kita bisa jadi keluarga utuh lagi. Logika macam apa itu? Dia mendoakan anaknya mati agar bisa hidup bahagia dengan selingkuhannya? Aku melangkah maju. Rasa sakit itu sudah hilang, berganti dengan rasa dingin yang kebas. Aku berdiri tepat di depan Raka dan Sarah. Lepaskan baju itu, kataku datar pada Sarah. Dah? Sarah bingung. Lepaskan baju itu, teriakku, suaraku menggema di seluruh lorong hingga satpam mulai berlarian mendekat. Itu baju akad nikahku. Jangan kotori dengan tubuhmu yang hina itu. Hana, jangan bikin malu. Raka mencengkeram tanganku kasar. Lepaskan anak saya. Bapak menarik Raka dan mendorongnya menjauh. Satpam akhirnya tiba, mencoba melerai keributan itu. Tolong tenang, ini rumah sakit, tegur satpam tegas. Raka merapikan kerah bajunya dengan angkuh. Oke, kalau Bapak dan Hana nggak setuju, nggak masalah. Saya walinya Sarah sekarang karena Bapak sudah menolak. Secara agama, janda bisa menikahkan dirinya sendiri atau cari wali hakim. Dia menarik tangan Sarah. Ayo, Sar. Penghulu sudah nunggu di musola belakang rumah sakit. Kita nikah sekarang. Biar anak di perutmu punya bapak. Raka, teriak bapak. Kalau kamu melangkah pergi dari sini untuk menikahi dia, detik ini juga saya haramkan kamu menginjak rumah saya. Dan kamu, Sarah, mulai hari ini, kamu bukan anakku lagi. Sarah menangis, menatap ibu dan bapak dengan tatapan memelas. Pak, Bu, Sarah lakuin ini demi bayi ini. Pergi, usir ibu sambil memalingkan wajah. Raka tidak peduli. Dia menyeret Sarah pergi meninggalkan kami. Meninggalkan aku yang hancur, bapak yang murka, ibu yang pingsan, dan Dinda yang sedang bertaruh nyawa di balik dinding kaca. Mereka benar-benar pergi. Demi melegalkan nafsu mereka meninggalkan segalanya. Aku jatuh terduduk di lantai, menatap punggung mereka yang menjauh. Di dalam hati, aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin manusia bisa sejahat itu? Tiba-tiba, lampu indikator di atas pintu Icu berkedip merah cepat. Alarm dari dalam ruangan terdengar nyaring. Hek! Bunyi itu lagi. Dokter dan perawat berlarian masuk. Kode biru. Kode biru di bed 3. Aku tersentak. Itu bed Dinda. Sementara di kejauhan, Raka dan Sarah terus berjalan tanpa menoleh sedikitpun, menuju akad nikah mereka yang dibangun di atas tangisan darahku dan nyawa anakku. Musola belakang rumah sakit, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Suasana di dalam musola kecil itu hening, kontras dengan gemuruh di dadaku yang sedang berlari di lorong Icu. Di sini, Raka duduk bersila menghadap seorang penghulu tua yang dipanggil mendadak. Di sampingnya, Sarah duduk menunduk, masih mengenakan gamis putih milikku yang dia curi. 2 orang saksi bayaran, tukang parkir rumah sakit dan penjaga kantin, duduk di sisi kanan kiri mereka, menguap karena kantuk. Saudara Raka, apakah Anda sudah siap? Tanya Pak Penghulu dengan suara serak. Siap, Pak, jawab Raka mantap. Tidak ada keraguan di matanya. Bayangan anaknya yang sedang sekarat sudah ia hapus dari pikirannya. Baginya, menikahi Sarah adalah solusi, adalah jalan keluar dari dosa yang sudah terlanjur basah. Pak Penghulu menjabat tangan Raka erat. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Raka Pratama bin Sudirman, dengan Sarah Amelia binti Hussein, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp500.000 dibayar tunai. Ruang Icu, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Siapkan defibrilator. Charge 360. Tubuhku gemetar hebat di depan pintu kaca. Aku melihat tubuh kecil Dinda melenting ke atas saat alat pacu jantung itu ditempelkan ke dadanya. Duk. Tidak ada respon. Monitor masih menunjukkan garis lurus yang memanjang.
Lagi. Charge 360, teriak dokter, keringat membanjiri dahinya. Perawat di sebelahnya terus memompa dada Dinda secara manual. Ayo, Dinda. Jangan nyerah, nak. Ibu di sini. Ibu janji akan belikan boneka beruang yang Dinda minta, teriakku, menggedor kaca pemisah. Bapak menahan tubuhku dari belakang, air matanya menetes di bahuku. Ibu sudah pingsan lagi di kursi tunggu. Di dalam sana, wajah Dinda sangat tenang. Terlalu tenang. Bibirnya membiru. Tangan kecil yang biasa memeluk leherku kini terkulai lemas di sisi tubuhnya. Musola belakang rumah sakit, pukul 23.46 waktu Indonesia Barat. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah Amelia binti Hussein dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Raka mengucapkan kalimat itu dalam satu tarikan napas. Lancar. Tanpa terbata. Bagaimana saksi? Raka tersenyum lebar. Dia menoleh ke arah Sarah yang juga tersenyum malu-malu sambil mengusap perutnya. Mereka resmi menjadi suami istri di mata agama, versi mereka, tepat di saat yang sama malaikat maut sedang mencabut nyawa darah daging Raka. Sarah mencium punggung tangan Raka. Raka mencium kening Sarah. Sekarang kita sudah halal, Sar. Nanti kita pikirkan cara bujuk Hana, bisik Raka. Sarah mengangguk. Iya, Mas. Semoga Dinda juga cepat sembuh biar bisa main sama adiknya nanti. Mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar bahwa doa mereka terlambat. Ruang ICU, pukul 23.46 waktu Indonesia Barat. Dokter berhenti memompa. Dia menatap monitor, lalu menatap jam tangannya. Dia meletakkan alat pacu jantung itu perlahan. Perawat melepaskan masker oksigen dari wajah Dinda. Hening. Bunyi bip yang biasanya mengisi ruangan itu kini hilang selamanya. Hanya ada garis hijau lurus yang tak berujung di layar monitor. Dokter itu berjalan gontai menuju pintu kaca, lalu membukanya perlahan. Dia menatapku dengan tatapan yang paling aku benci seumur hidupku. Tatapan permintaan maaf. Ibu Hana. Suaranya pelan, seolah takut melukai udara. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain. Aku menggeleng. Enggak, Dok, coba lagi. Tadi pagi dia masih bisa buka mata. Coba lagi, Dok. Jantungnya sudah tidak merespon, Bu. Organ vitalnya sudah gagal fungsi. Dokter itu menunduk. Waktu kematian, pukul 23.46 waktu Indonesia Barat. Duniaku runtuh. Langit-langit rumah sakit seakan ambruk menimpaku. Dinda. Jeritanku memecah keheningan malam rumah sakit. Jeritan seorang ibu yang kehilangan belahan jiwanya. Aku menerobos masuk ke ruang ICU, memeluk tubuh kaku putriku yang masih hangat. Bangun, sayang. Ini ibu. Jangan tidur terus. Katanya mau sekolah. Katanya mau jadi dokter. Aku mengguncang bahu kecilnya. Dinda. Jangan tinggalkan ibu sendirian. Ibu nggak kuat, nak. Bapak masuk menyusulku, memelukku dan Dinda sekaligus. Tangis bapak pecah, suara raungan laki-laki tua yang kehilangan cucu pertamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisik bapak di telingaku, suaranya bergetar hebat. Ikhlaskan, Han. Kasihan Dinda. Nggak bisa, Pak. Dinda cuma tidur. Raka mana? Suruh dia ke sini. Suruh dia bangunin anaknya. Aku berteriak histeris, menyebut nama laki-laki yang saat ini sedang tertawa bahagia dengan istri barunya. Seolah alam semesta ingin memberitahuku, tiba-tiba ponsel di saku gamisku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Raka. Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar, masih sambil memeluk mayat anakku. Ada sebuah foto. Foto selfie Raka dan Sarah di dalam musola. Mereka berdua tersenyum lebar, memamerkan buku nikah siri, selembar kertas keterangan nikah, di tangan mereka. Di bawah foto itu, ada caption, Alhamdulillah, lembaran baru. Bismillah untuk keluarga kita, Han. Tolong terima Sarah ya, demi anak-anak kita nanti. Aku menatap foto itu, lalu menatap wajah pucat Dinda yang sudah tak bernyawa. Dinda pergi tepat saat ayahnya mengucap janji suci pada wanita lain.
Dinda pergi seolah dia menolak untuk hidup di dunia di mana ayahnya adalah seorang pengkhianat. Anakku memilih mati daripada harus memanggil tantenya sebagai ibu. Darahku mendidih. Rasa sakit di dadaku berubah menjadi api yang membakar hangus segala rasa cinta yang pernah ada untuk Raka. Aku mencium kening Dinda yang mulai dingin untuk terakhir kalinya. Tidur yang tenang, nak, bisikku di telinga Dinda. Sakitmu sudah hilang. Kamu gak perlu lihat ayahmu yang jahat itu lagi. Aku menghapus air mataku kasar. Aku berdiri tegak, meski kakiku terasa seperti jeli. Aku menatap bapak yang masih menangis. Pat, kita bawa Dinda pulang, kataku dingin. Raka perlu dikabari, tanya bapak ragu. Aku menatap layar ponselku, pada wajah Raka yang tersenyum di foto itu. Jangan, jawabku tajam. Biarkan dia bersenang-senang malam ini. Biarkan dia tahu besok pagi, saat dia melihat bendera kuning di depan rumahnya sendiri. Biarkan dia merasakan penyesalan seumur hidup karena tidak ada di samping anaknya saat sakaratul maut. Aku berjalan keluar Icu. Tidak ada lagi air mata. Air mataku sudah habis dibawa pergi oleh nyawa Dinda. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan sebuah dendam yang mulai mengakar kuat di dalam hati. Malam ini, dua hal terjadi. Anakku mati, dan iblis dalam diriku lahir. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut berduka atas kepergian putri kecilku. Di depan rumah kontrakan kami yang sederhana, bendera kuning dari kertas minyak berkibar lesu ditiup angin. Tenda biru seadanya sudah terpasang, kursi-kursi plastik berjejer diduduki para tetangga yang datang melayat dengan wajah sendu. Suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema dari dalam rumah. Di ruang tengah, jenazah Dinda sudah dimandikan dan dikafani. Tubuh mungilnya kini terbungkus kain putih, terlihat begitu damai, kontras dengan hatiku yang bergejolak seperti badai. Aku duduk di samping jenazah Dinda, menatap wajahnya yang tertutup kerudung tipis. Tidak ada lagi air mata. Mataku bengkak dan kering. Yang tersisa hanyalah rasa perih yang menjalar di setiap pembuluh darahku. Han, minum dulu, ibu menyodorkan segelas air mineral. Wajah ibu sembab, matanya merah. Bapak duduk di sudut ruangan, termenung menatap lantai, sesekali mengusap wajahnya kasar. Hana nggak haus, Bu, tolakku pelan. Kamu harus kuat, enduk. Kasihan Dinda kalau kamu sakit. Sebentar lagi jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman. Aku mengangguk kaku. Tunggu sebentar lagi, Bu. Ambulans belum datang. Sebenarnya bukan ambulans yang kutunggu. Jauh di lubuk hatiku, aku menunggu Raka. Bukan karena aku berharap dia datang sebagai suami, tapi aku ingin melihat wajahnya saat dia menyadari bahwa dia sudah kehilangan segalanya. Tiba-tiba, sebuah mobil taksi online berhenti di depan pagar. Jantungku berdegup kencang. Pintu taksi terbuka. Raka turun dengan wajah segar, mengenakan kemeja koko putih bersih dan peci hitam. Di belakangnya, Sarah turun dengan gamis senada, wajahnya dipulas make-up tipis yang membuatnya terlihat bercahaya, layaknya pengantin baru. Di tangan Sarah, ada bungkusan plastik besar berisi nasi kotak. Sepertinya mereka berniat menyuap hatiku dengan makanan. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju pagar, tersenyum pada beberapa tetangga yang berdiri di luar. Namun, senyum itu perlahan memudar saat mata mereka menangkap bendera kuning yang tertancap di tiang pagar. Langkah Raka terhenti mendadak. Wajahnya yang tadi cerah seketika berubah pucat pasi. Dia menatap tenda, kursi-kursi, dan keranda yang samar terlihat dari pintu depan. Siapa? Gumam Raka, suaranya terdengar sampai ke teras tempat Bu Siti berdiri. Bu Siti, dengan mata menyala penuh amarah, melangkah maju. Siapa? Kamu tanya siapa? Teriak Bu Siti, membuat semua pelayat menoleh. Anakmu, Raka. Anak kandungmu yang kamu telantarkan demi kawin lagi. DG. Bungkusan nasi di tangan Sarah terjatuh ke tanah. Isinya berhamburan. Raka terhuyung ke belakang, seolah ditampar oleh kenyataan. Nggak mungkin. Raka menggeleng histeris. Dia berlari menerobos kerumunan pelayat, mendorong orang-orang yang menghalangi jalannya. Dinda. Dia sampai di ruang tengah, dan ambruk saat melihat tubuh kaku yang terbungkus kain kafan itu. Dinda.
Teriakan Raka begitu menyayat hati, tapi bagiku terdengar seperti nyanyian sumbang yang terlambat. Dia memeluk jenazah Dinda, menangis meraung-raung. Maafin Papa, Nak. Maafin Papa. Papa datang. Isaknya. Sarah menyusul masuk, berdiri kaku di ambang pintu. Dia menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai mengalir. Mas, Din. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa berat, tapi amarah memberiku kekuatan. Aku berjalan mendekati Raka yang masih memeluk jenazah Dinda. Lepaskan, kataku dingin. Raka mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Han, kenapa kamu gak kabarin aku? Kenapa kamu biarin aku tahu pas udah kayak gini? Kabarin kamu. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di telingaku sendiri. Semalam, saat anakmu sakaratul maut, saat dia butuh doa ayahnya, kamu sibuk apa, Mas? Kamu sibuk ijab kabul kan? Kamu sibuk selfie pamer buku nikah kan? Para pelayat mulai berbisik-bisik. Suara dengungan ghibah mulai terdengar. Raka terdiam, wajahnya merah padam karena malu dan bersalah. Aku kirim pesan itu, aku pikir. Raka terbata-bata. Kamu pikir Dinda akan sembuh dan menerima ibu tiri pelacur ini? Aku menunjuk Sarah yang menciut di pojok ruangan. Dinda memilih mati, Mas. Dia memilih mati daripada punya ayah pengkhianat seperti kamu. Hana, cukup, bentak Sarah tiba-tiba, mencoba membela diri. Mas Raka suamiku juga sekarang. Dia berhak lihat anaknya. Suami hasil zina, teriak Bapak dari sudut ruangan, membuat Sarah terlonjak kaget. Bapak berdiri, matanya berkilat marah. Keluar kalian dari rumah saya. Jenazah cucu saya tidak butuh air mata buaya kalian. Pak, tolong izinkan saya antar Dinda ke makam. Raka memohon, merangkak mendekati kaki Bapak. Ini terakhir kalinya, Pak. Bapak memalingkan wajah, tak sudi melihat menantunya itu. Urusanmu dengan Hana belum selesai. Tapi sekarang, jangan bikin keributan di depan jenazah. Kalau mau ikut, ikut di belakang. Jangan sentuh keranda cucu saya. Di pemakaman umum, TPU, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Matahari mulai meninggi, menyengat kulit. Tanah merah basah itu kini menutupi tubuh mungil Dinda selamanya. Prosesi pemakaman berlangsung khidmat namun penuh ketegangan. Raka dan Sarah berdiri agak jauh dari liang lahat, dikucilkan oleh keluarga besar dan tetangga. Mereka seperti pesakitan yang sedang menunggu vonis. Sarah terus menunduk, sementara Raka tak henti-hentinya sesenggukan. Saat Ustadz selesai memimpin doa dan para pelayat mulai menaburkan bunga, Raka memberanikan diri mendekat. Dia membawa segenggam bunga melati yang dia beli di depan gerbang makam. Minggir, desisku saat Raka hendak menabur bunga di atas nisan kayu bertuliskan nama, Adinda Putri. Han, tolonglah. Aku ayah. Ayah? Aku menatapnya tajam. Ayah mana yang tega bilang anaknya, penyakitan, dan bikin habis duit saat anaknya koma? Ayah mana yang bilang mau bikin anak baru yang lebih sehat? Wajah Raka pucat pasi. Dia tidak menyangka aku mendengar, atau lebih tepatnya mengingat, kata-kata kejam itu. Aku emosi waktu itu, Han. Emosi? Aku meludah ke tanah, tepat di depan sepatu Raka. Simpan alasan sampahmu. Dinda sudah tenang di sana. Dia nggak butuh bungamu. Bawa pergi istrimu dan calon anak harammu itu dari sini. Sarah yang mendengar kata, anak haram, langsung maju, emosinya terpancing. Hana, jaga bicaramu. Anak di perutku ini suci. Dia adik Dinda juga. Adik? Aku tertawa miris, air mata kembali menetes tanpa bisa kutahan. Dinda nggak sudi punya adik dari wanita yang merusak rumah tangga ibunya. Pergi kalian. Pergi. Aku mendorong dada Raka sekuat tenaga hingga dia terhuyung menabrak Sarah. Mereka berdua hampir jatuh di atas gundukan tanah makam lain. Pergi sebelum saya panggil warga untuk mengusir kalian, ancam Bapak yang sudah siap dengan sekop di tangannya. Raka menatapku dengan pandangan nanar. Dia melihat kebencian yang begitu dalam di mataku, kebencian yang tidak akan pernah padam. Ayo, Mas, kita pulang, ajak Sarah sambil menarik lengan Raka,
takut diamuk masa yang mulai menatap mereka sinis. Raka akhirnya menyerah. Dengan langkah gontai, dia berbalik pergi, meninggalkan makam anaknya yang masih basah. Meninggalkan aku yang berdiri gemetar di samping nisan. Saat punggung mereka menjauh, pertahananku akhirnya runtuh total. Rasa sakit yang sejak tadi kutahan meledak seketika. Dadaku sesak, oksigen seolah hilang dari udara. Pandanganku mulai kabur. Dunia berputar. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Jantungku seperti diremas tangan tak kasat mata. "Dina?" Bisikku lirih sebelum semuanya menjadi gelap. Aku ambruk di atas makam anakku, memeluk tanah merah itu seolah memeluk tubuhnya untuk terakhir kali. Aku berharap Tuhan mencabut nyawaku sekalian, agar aku tidak perlu bangun lagi menghadapi dunia yang kejam ini. Namun takdir berkata lain. Ini bukan akhir dari penderitaanku, melainkan awal dari kebangkitanku sebagai wanita yang berbeda. Wanita yang hidup hanya untuk satu tujuan, membalas setiap tetes air mata Dinda dengan kehancuran mereka. 7 hari setelah kepergian Dinda, rumah orang tuaku terasa seperti penjara yang sunyi. Bapak dan ibu sudah membawaku pulang ke rumah mereka di kampung, meninggalkan rumah kontrakan yang penuh kenangan dan luka itu. Aku menghabiskan hari-hariku dengan berbaring di kamar lama, menatap langit-langit kosong. Makan hanya 2 suap, minum hanya seteguk. Tubuhku kurus kering, mataku cekung. Jiwaku seolah ikut mati dan dikuburkan bersama Dinda. "Han, makan dulu," enduk, bujuk ibu, membawakan semangkuk bubur kacang hijau. "Kamu harus kuat. Kalau kamu sakit, siapa yang akan mendoakan Dinda?" Aku menoleh perlahan. "Bu, rasanya kosong." Hana nggak punya alasan hidup lagi. Ibu meletakkan mangkuk itu, lalu memelukku erat. Air matanya menetes di bahuku. "Kamu masih punya ibu dan bapak, Hana. Kami butuh kamu. Dan kamu masih punya harga diri yang harus ditegakkan. Apa kamu rela melihat mereka tertawa di atas penderitaanmu?" Kata-kata ibu menyentak kesadaranku. Tertawa? Ya, mereka pasti sedang tertawa sekarang. Raka dan Sarah. Sore harinya, sebuah paket datang. Pengirimnya Raka. Bapak menerimanya dengan wajah masam, lalu meletakkannya di hadapanku. "Surat talak," kata bapak singkat. Aku membuka amplop coklat itu. Benar saja. Di dalamnya ada surat permohonan cerai yang diajukan Raka ke pengadilan agama. Alasannya tertulis, ketidakcocokan terus-menerus dan istri tidak menghormati suami. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Dia yang berzina, dia yang menelantarkan anak sampai mati, tapi dia yang menggugat cerai dengan alasan aku tidak menghormatinya? Berani sekali dia? Desisku, meremas kertas itu hingga lecek. Dia ingin cepat-cepat meresmikan pernikahannya dengan Sarah secara negara, kata bapak sambil mengepalkan tangan. Raka sudah pindah ke rumah kontrakan kalian. Sarah juga di sana. Tetangga bilang mereka sudah mulai merenovasi kamar Dinda untuk dijadikan kamar bayi. Darahku mendidih seketika. Kamar Dinda? Tempat suci di mana anakku menghabiskan masa kecilnya, kini akan dirubah menjadi kamar anak hasil perselingkuhan mereka? Nggak bisa dibiarkan, gumamku. Aku nggak akan biarkan mereka hidup tenang. Aku bangkit dari tempat tidur. Kepalaku pusing, tapi amarah memberiku energi yang aneh. Aku berjalan ke cermin lemari. Bayangan wanita kurus, berantakan, dan menyedihkan menatapku balik. "Lihat dirimu, Hana," bisikku pada pantulan di cermin. Menyedihkan. Dinda pasti sedih melihat ibunya seperti ini. Aku mengambil sisir, merapikan rambutku yang kusut. Aku mencuci muka, membersihkan sisa-sisa air mata yang mengering. Mulai hari ini, Hana yang lemah sudah mati, ikrarku di depan cermin. Yang tersisa adalah Hana yang akan menuntut balas. Pengadilan agama, 2 bulan kemudian. Proses perceraian berjalan alot. Raka datang dengan didampingi pengacara murah, sementara aku datang sendiri tanpa didampingi siapapun kecuali bapak yang menunggu di luar. Sarah tidak ikut masuk, tapi aku melihatnya menunggu di mobil Raka yang terparkir di halaman. Perutnya sudah mulai membuncit. Dia memakai kacamata hitam besar, bergaya seperti selebriti, padahal hutang Raka di mana-mana. "Saudara Raka, apakah Anda tetap pada pendirian untuk menceraikan saudari Hana?" tanya hakim ketua. "Tetap,"
Yang mulia, saya sudah tidak sanggup hidup dengan dia. Dia kasar dan tidak menghargai saya sebagai kepala keluarga, jawab Raka lantang, memutarbalikan fakta tanpa rasa malu. Bagaimana saudari Hana? Aku menatap Raka lurus-lurus. Dulu aku mencintai wajah itu. Sekarang, aku hanya ingin meludahinya. Saya setuju bercerai, Yang mulia, jawabku tegas. Tapi dengan satu syarat. Saya menuntut pembagian harta Gonogini yang adil. Rumah itu, meski masih kredit, DP-nya dari uang tabungan saya. Perabotan di dalamnya juga banyak yang saya beli. Raka terbelalak. Apa? Rumah itu atas nama saya. Kamu nggak kerja, mana punya uang? Saya punya bukti transfer, Yang mulia, kataku tenang sambil menyerahkan berkas tebal ke meja hakim. Selama ini aku memang bekerja sambilan berjualan online dan menabung diam-diam. Raka saja yang terlalu buta untuk melihat usahaku. Hakim memeriksa berkas itu, mengangguk-angguk. Baik, akan kami pertimbangkan dalam putusan. Sidang ditutup. Raka menghampiriku dengan wajah merah padam. Kamu mau main gila ya, Han? Kamu mau bikin aku miskin? Kamu sudah miskin hati dan moral, Mas. Aku cuma mau ambil hakku, jawabku santai. Jangan harap kamu dapat sepeser pun. Sarah lagi hamil butuh banyak biaya. Kamu tega? Tega? Aku tersenyum miring. Kamu tanya soal tega ke ibu yang anaknya mati karena bapaknya sibuk klon? Jangan melucu, Mas Raka. Aku berbalik pergi, meninggalkan Raka yang mengumpat kasar. Seminggu kemudian, putusan keluar. Aku resmi bercerai. Hakim memutuskan rumah kontrakan itu harus dijual dan hasilnya dibagi dua, atau salah satu pihak membeli bagian pihak lain. Karena Raka bersikeras ingin tetap tinggal di sana demi gengsi pada Sarah, dia harus membayarku sebesar 50 juta rupiah dalam waktu 3 bulan. 50 juta. Angka yang cukup untuk memulai hidup baru. Dan angka yang cukup untuk membuat Raka pusing 7 keliling karena aku tahu tabungannya sudah habis untuk biaya gaya hidup Sarah. Malam itu, aku kembali ke rumah kontrakan untuk mengemasi barang-barangku yang tersisa. Raka dan Sarah mengawasi dari sofa ruang tamu seperti sipir penjara. Jangan bawa yang bukan punya kamu, seru Sarah sambil mengelus perutnya, matanya menatap tajam saat aku memasukkan blender ke dalam kardus. Ini kado pernikahan dari temanku. Jadi ini punyaku, jawabku dingin. Aku masuk ke kamar Dinda. Dindingnya yang dulu berwarna pink lembut dengan stiker kupu-kupu, kini sudah dicat ulang warna biru norak. Boneka-boneka Dinda sudah tidak ada. Mana barang-barang Dinda? Tanyaku, suaraku bergetar menahan amarah. Oh, itu, sudah dibakar sama Mas Raka di belakang, jawab Sarah enteng. Katanya pamali nyimpen barang orang mati. Nanti arwahnya gentayangan ganggu bayi kami. Tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Dibakar? Kenangan terakhir anakku mereka bakar? Aku berjalan ke halaman belakang. Di sana, di dekat tempat pembakaran sampah, aku melihat sisa-sisa kain perca dan kerangka boneka yang hangus. Sepatu kecil Dinda yang sebelah kanan masih utuh sebagian, hangus di bagian ujungnya. Aku memungut sepatu itu, mendekapnya ke dada. Air mataku menetes, tapi kali ini air mata itu terasa panas membakar. Cukup, ini sudah keterlaluan. Aku kembali ke dalam rumah, menatap Raka dan Sarah yang sedang asyik menonton TV sambil makan martabak. Selamat menikmati hidup baru kalian, kataku pelan, tapi penuh penekanan. Nikmati setiap detiknya selagi bisa. Karena aku janji, nggak lama lagi, rumah ini akan jadi neraka buat kalian. Halah. Nggak usah ngancam. Pergi sana janda gila, usir Sarah. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Aku membawa satu kardus berisi pakaianku dan sepatu hangus milik Dinda. Di luar pagar, Bapak sudah menunggu dengan motor tuanya. Sudah selesai, Enduk? Tanya Bapak. Sudah, Pak. Masa lalu sudah selesai. Sekarang waktunya masa depan. Aku naik ke boncengan motor. Angin malam menerpa wajahku. Dingin, tapi menyegarkan. Aku bukan lagi Hana yang cengeng. Aku bukan lagi Hana yang bergantung pada suami. Aku punya rencana. Uang Gonogini 50 juta itu,
kalau Raka sanggup bayar, akan kujadikan modal usaha. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi kaya, cantik, dan berkuasa. Dan saat aku sudah berada di atas, aku akan menginjak mereka berdua sampai mereka memohon ampun di kakiku. Malam itu, di bawah sinar bulan yang temaram, dendamku telah matang sempurna. Bukan dendam yang meledak-ledak, tapi dendam yang dingin, terencana, dan mematikan. 3 tahun telah berlalu sejak malam kelam itu. 3 tahun yang penuh keringat, air mata, dan perjuangan tanpa henti. Aku berdiri di depan cermin setinggi tubuh di ruang kerjaku yang luas. Wanita di dalam cermin itu bukan lagi Hana yang kurus kering dan bermata cekung. Wanita itu kini mengenakan blazer krem mahal, rambutnya dipotong bob sebahu yang stylish, dan kulitnya terawat bersih. Bu Hana, mobil sudah siap, suara sekretarisku, Rina, terdengar dari intercom. Terima kasih, Rin. Saya turun sebentar lagi, jawabku. Aku mengambil tas tanganku, tas branded asli, bukan KW seperti yang dulu sering dipamerkan Sarah. Aku menatap foto Dinda yang terpajang di meja kerjaku. Bingkai emas mengelilingi wajah ceria putriku. Doakan ibu hari ini, nak. Permainan dimulai, bisikku sambil mengelus foto itu. Usahaku, Dinda Catering, berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Berawal dari modal 50 juta hasil gonogini yang kugunakan untuk menyewa ruko kecil dan masak sendiri, kini aku sudah memiliki dapur pusat dengan 30 karyawan dan melayani catering untuk perkantoran elit serta pernikahan gedung. Tuhan memang maha adil. Saat Dia mengambil satu kebahagiaan, Dia menggantinya dengan pintu rezeki yang lain. Hari ini, aku punya agenda khusus. Bukan urusan bisnis biasa, tapi urusan bisnis hati yang belum selesai. Aku sengaja mengatur pertemuan, tak sengaja, dengan Raka. Aku tahu dia bekerja di perusahaan konstruksi yang sedang menangani proyek gedung baru di mana cateringku menjadi vendor utamanya. Aku melangkah keluar dari mobil Alphard putihku di depan lobi gedung proyek. Kacamata hitam bertengger di hidungku. Beberapa pekerja proyek menoleh, terpesona melihat penampilan wanita karir yang turun dari mobil mewah. Di sudut area kantin sementara, aku melihat sosok yang kucari. Raka. Dia sedang duduk merokok dengan wajah kusut, seragam proyeknya terlihat kusam. Wajahnya lebih tua dari usianya, ada kantung mata hitam yang menggantung. Tubuhnya sedikit membungkuk, beban hidup sepertinya menekan punggungnya dengan keras. Aku menarik napas panjang, memasang senyum manis yang sudah kulatih ratusan kali di depan cermin. Senyum palsu. Mas Raka, sapaku dengan nada terkejut yang dibuat-buat. Raka mendongak. Matanya menyipit, mencoba mengenali sosok wanita di depannya. Detik berikutnya, matanya membelalak lebar. Rokok di tangannya hampir jatuh. "Ha? Hana?" Suaranya serak, penuh ketidakpercayaan. "Ya ampun, Mas. Apa kabar?" Aku mengulurkan tangan yang wangi hand cream mahal. "Lama banget gak ketemu ya." Raka berdiri kaku, menyambut tanganku dengan ragu. Tangannya kasar dan berkeringat. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah melihat hantu. Hantu yang sangat cantik. "Kak, kamu beda banget, Han," gagap Raka. "Kamu sukses?" "Alhamdulillah, Mas. Rezeki anak solehah," jawabku sambil tertawa renyah. "Aku kesini mau ngecek catering buat acara topping of gedung minggu depan. Ternyata kamu kerja di sini juga?" "Iya, aku pengawas lapangan di sini," jawab Raka, nada suaranya terdengar minder. Dulu dia selalu membanggakan jabatannya sebagai city manager, tapi sepertinya karirnya stagnan atau malah merosot. "Wah, hebat dong. Mas sudah makan siang? Yuk, makan bareng. Aku traktir. Sekalian ngobrol, aku kangen sama keponakanku, pancingku. Aku tahu Sarah sudah melahirkan anak laki-laki yang mereka beri nama Bimo." Raka tampak ragu, tapi godaan makan gratis dan rasa penasaran membuatnya mengangguk. "Boleh deh. Kebetulan aku lagi istirahat. Kami makan di restoran Padang ber-AC di dekat proyek." Raka makan dengan lahap, seolah sudah lama tidak makan enak. Aku hanya memesan jus jeruk, memperhatikan setiap gerak-geriknya. "Gimana kabar Mbak Sarah dan Bimo?" tanyaku basa-basi. Raka mengunyah rendang sambil menghela napas. "Yah, begitulah, Han. Sarah sibuk ngurus Bimo. Bimo agak rewel,
Sering sakit-sakitan juga. Susah makan. Ironis, batinku. Dulu kamu bilang Dinda penyakitan. Sekarang anak kebanggaanmu yang sakit-sakitan. Oh ya? Kasihannya. Mungkin butuh vitamin mahal, Mas, sindirku halus. Boro-boro vitamin mahal, Han. Susu formula aja Sarah minta yang paling mahal padahal gajiku pas-pasan. Dia tuh, sudahlah. Raka menghentikan keluhannya, sadar dia sedang curhat pada mantan istri. Kenapa, Mas? Sarah boros ya? Tanyaku dengan nada prihatin. Raka menatapku, lalu menunduk. Kamu tahu sendiri Sarah kayak gimana? Dulu aku pikir dia bakal berubah kalau udah nikah. Ternyata makin parah. Tiap hari ribut soal duit. Minta skincare, minta baju baru, padahal cicilan rumah aja sering nunggak. Aku tersenyum dalam hati. Bagus. Retakan itu sudah ada. Tinggal aku pukul sedikit lagi. Sabar ya, Mas. Namanya juga rumah tangga. Ngomong-ngomong, ini buat Bimo. Tadi aku mampir ke mall, lihat mainan ini lucu banget. Ingat Bimo deh. Aku menyerahkan Goodie bag berisi mainan mobil-mobilan remote control yang harganya 2 juta rupiah. Raka melongo melihat label harga yang sengaja tidak kucabut. Ini mahal banget, Han. Enggak apa-apa, Mas. Buat keponakan sendiri masa hitung-hitungan. Lagi pula aku lagi ada rezeki lebih. Ambil aja. Aku tersenyum tulus, atau terlihat tulus. Raka menerima tas itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca menatapku. Kamu baik banget, Han. Padahal aku dan Sarah udah jahat sama kamu. Masa lalu biarlah berlalu, Mas. Aku udah maafin kok. Hidup dengan dendam itu nggak enak. Lihat aku sekarang, bahagia kan? Raka menatapku dengan tatapan yang sangat kubenci dulu, tapi sangat kunikmati sekarang. Tatapan penyesalan. Dia membandingkan aku yang sekarang, cantik, kaya, mandiri, dan pemaaf, dengan Sarah yang ada di rumah, kusut, boros, dan penuntut. Andai aku nggak bodoh dulu. Gumam Raka pelan, nyaris tak terdengar. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Makasih ya, Han. Sama-sama. Oh ya, Mas. Aku lagi butuh supplier bahan bangunan buat renovasi dapur cateringku yang baru. Nilai proyeknya lumayan, sekitar 200 juta. Mas Raka punya kenalan atau mau pegang sendiri? Lumayan fee-nya bisa buat tabungan Bimo. Mata Raka langsung berbinar. Umpan dilempar, dan ikan lapar langsung menyambar. Bisa banget, Han. Aku bisa urus itu. Kebetulan aku ada akses ke supplier murah. Oke, nanti kita bicarakan detailnya ya. Tapi tolong profesional ya, Mas. Ini uang perusahaan. Pasti, Han. Kamu tenang aja. Aku nggak bakal ngecewain kamu. Aku tersenyum manis. Tentu saja kamu akan mengecewakan, Raka. Dan saat itu terjadi, aku akan ada di sana untuk melihat kehancuranmu. Kami berpisah di lobi gedung. Raka pulang dengan langkah ringan membawa mainan mahal, sementara aku masuk ke mobilku dengan senyum kemenangan yang dingin. Sore harinya, di rumah kontrakan Raka. Raka pulang dengan wajah ceria. Dek, lihat nih. Bapak bawa mainan buat Bimo. Sarah yang sedang menyuapi Bimo, 2 tahun, dengan paksa, menoleh. Matanya membesar melihat mainan mahal itu. Wah, tumben Mas punya duit? Dapat bonus. Sarah langsung menyambar mainan itu. Bagus banget ini. Pasti mau. Itu dari Hana, jawab Raka santai sambil melepas sepatu. Hening. Sarah membeku. Hana? Hana mantan istrimu? Iya. Tadi aku ketemu dia di proyek. Dia sekarang sukses banget, Sar. Punya usaha catering gede, mobilnya Alphard, bajunya branded semua. Dia nitip ini buat Bimo. Wajah Sarah berubah merah padam. Antara cemburu, malu, dan gengsi. Kamu ketemu dia? Ngapain? Kamu mau balik sama dia? Ya enggak lah. Cuma kebetulan ketemu. Dia baik kok. Enggak dendam. Malah dia nawarin aku proyek renovasi dapurnya. Fee-nya gede, Dad. Bisa buat lunasin utang pinjol kamu yang numpuk itu.
Sarah terdiam. Dia melirik mainan mahal di tangannya. Egonya terluka parah mengetahui adik yang dulu dia injak-injak kini jauh di atasnya. Tapi kebutuhan akan uang membuatnya menelan ludah. Awas ya kalau kamu macam-macam sama dia, ancam Sarah, tapi tangannya tetap memeluk mainan itu erat. Enggak akan. Aku cuma mau ambil duitnya. Kalau proyek ini gol, kita bisa napas lega. Raka tersenyum optimis. Dia tidak sadar, dia baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Dan aku, Hana, sedang duduk di balkon apartemen mewahku, menyesap teh hangat sambil menatap langit malam. Makanlah umpan itu, Raka, gumamku. Makan sampai kenyang. Karena setelah itu, kailnya akan merobek perutmu. 2 minggu setelah pertemuan itu, Raka datang ke kantorku dengan setelan kemeja terbaiknya, yang tetap saja terlihat lusuh di ruangan kantorku yang mengkilap. Matanya berbinar penuh harap saat aku menyodorkan dokumen kontrak renovasi dapur catering senilai 200 juta rupiah. Ini kesempatan besarmu, Mas, kataku sambil tersenyum ramah. Aku percaya sama kamu. Tolong jangan kecewakan aku, ya. Raka mengangguk antusias, tangannya gemetar saat memegang pulpen. Pasti, Han. Kamu tenang aja. Aku akan kasih kualitas terbaik. Aku udah hitung semuanya. Untungnya lumayan buat bayar utang-utangku. Baguslah. Sesuai kesepakatan, DP 50% atau 100 juta rupiah akan aku transfer hari ini setelah tanda tangan. Sisa pelunasan setelah proyek selesai 100%. Siap, Han. Makasih banyak ya. Raka menandatangani kontrak itu tanpa membacanya dengan teliti. Dia tidak sadar ada satu klausul kecil di halaman 3, pasal 12 ayat 4. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau spesifikasi material tidak sesuai dengan yang disepakati, maka pihak kedua, kontraktor, wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ditambah denda penalti sebesar 200% dari nilai kontrak dalam waktu 7x 24 jam. Jebakan telah terpasang. Siang harinya, setelah transferan 100 juta masuk ke rekening Raka, dia langsung menelepon Sarah. Aku bisa membayangkan kegirangan mereka. Dan benar saja, sorenya aku mendapat laporan dari orang suruhanku. Raka tidak langsung pergi ke toko material. Dia pulang ke rumah, menjemput Sarah, dan mereka pergi ke sebuah dealer motor bekas untuk membeli motor Matic baru secara tunai. Lalu mereka pergi ke mall, memborong baju dan makan enak. Aku hanya tersenyum melihat foto-foto yang dikirimkan mata-mataku. Habiskan, Raka. Habiskan semuanya. Biar sakitnya makin terasa nanti. 1 bulan kemudian, proyek renovasi berjalan, tapi sangat lambat. Aku sengaja diam, membiarkan Raka merasa aman. Hingga suatu hari, Rina sekretarisku masuk dengan wajah cemas. Bu Hana, laporan dari pengawas lapangan kita, Pak Raka menggunakan granit kualitas rendah, bukan marmer Italia seperti di kontrak. Semennya juga dioplos pasir terlalu banyak. Biarkan dulu, Rin. Kita tegur pas deadline tinggal seminggu lagi, jawabku santai. Di sisi lain, kehidupan Raka dan Sarah sedang di ujung tanduk. Uang DP 100 juta itu ternyata sudah habis tak bersisa. Sarah, dengan segala kebodohannya, membujuk Raka menggunakan 50 juta dari uang itu untuk ikut investasi arisan online yang dijanjikan temannya akan cair 2 kali lipat dalam seminggu. Tenang aja, Mas. Nanti uangnya balik 100 juta. Kita bisa beli material yang bagus, sisa untungnya kita pakai jalan-jalan, bujuk Sarah waktu itu. Raka yang sedang buta karena uang, setuju saja. Namun malapetaka datang. Bandar arisan itu kabur. Uang 50 juta raib ditelan bumi. Sarah menangis meraung-raung, Raka stres berat. Sisa uang 50 juta yang lain sudah terpakai untuk beli motor, bayar utang lama, dan gaya hidup. Akibatnya, Raka tidak punya uang untuk beli material sesuai spek. Dia nekat membeli barang KW, berharap aku yang baik hati tidak akan mengecek detailnya. Dia salah besar. 3 hari sebelum deadline, aku datang melakukan inspeksi mendadak bersama tim audit independen dan pengacara. Raka yang sedang mengawasi tukang memasang keramik murahan, wajahnya pucat pasi melihat rombonganku. Loh, Han? Kok dadakan? Tanya Raka gugup. Aku tidak tersenyum kali ini. Wajahku dingin dan datar.
Saya mau cek progres, Mas. Deadline tinggal 3 hari. Aku berjalan mengelilingi dapur. Mengetuk keramik lantai, mengecek cat dinding, melihat merek semen yang berserakan. Mas Raka, panggilku tajam. Bisa jelaskan kenapa lantainya pakai keramik biasa? Di kontrak tertulis marmer Italia grade A. Itu, Han, stoknya lagi kosong di supplier. Jadi aku pakai yang ini dulu, nanti diganti. Raka berbohong, keringat dingin mengucur di dahinya. Kosong? Saya baru telepon supplier resmi, stoknya melimpah, potongku. Dan ini, cat temboknya kenapa pakai yang kiloan? Semennya juga kualitas rendah. Han, tolonglah, ngertiin dikit. Dananya mepet. Aku menatapnya tajam. Saya sudah kasih 100 juta tunai. Itu lebih dari cukup untuk beli material awal. Kemana uangnya, Mas? Raka diam 1000 bahasa. Bibirnya gemetar. Saya tahu kemana uangnya, lanjutku sambil melempar segepok foto ke hadapannya. Foto dia dan Sarah pamer motor baru, foto bukti transfer Sarah ke Bandar Arisan Bodong, dan foto-foto belanja mereka. Kamu pakai uang proyek untuk gaya hidup istrimu yang gak tahu diri itu, kan? Han, maafin aku Wilaf. Aku janji bakal balikin. Raka berlutut di depanku, di hadapan para tukang dan stafku. Harga dirinya hancur lebur. Terlambat, kataku dingin. Pak pengacara, tolong bacakan klausul penaltinya. Pengacaraku maju, membacakan pasal maut itu dengan lantang. Saudara Raka wajib mengembalikan uang 100 juta ditambah denda 200% dari nilai kontrak. Total yang harus dibayar adalah 500 juta rupiah. Jatuh tempo 7 hari dari sekarang. 500 Mata Raka hampir keluar. Han, kamu gila? Aku dapat duit dari mana? Itu bukan urusan saya. Kalau dalam 7 hari tidak dibayar, saya akan laporkan ini sebagai tindak pidana penggelapan dan penipuan. Kamu bisa masuk penjara, Mas. Dan kali ini, nggak ada istri solehah yang bakal nungguin kamu bebas. Cuma ada Sarah yang mungkin akan cari mangsa baru. Aku berbalik pergi, meninggalkan Raka yang terduduk lemas di lantai semen yang dingin. Malam itu, neraka pecah di rumah kontrakan Raka. Raka pulang dengan mata merah menyala. Dia mendapati Sarah sedang asyik scroll Instagram di sofa, menunggu Raka membawakan martabak. Mas, kok lama banget? Mana martabatnya? Bimo lapar nih, renget Sarah. Tanpa bicara, Raka menjambak rambut Sarah dan menyeretnya ke lantai. Aduh, Mas, sakit. Kamu kenapa sih? Jerit Sarah. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sarah hingga sudut bibirnya pecah. Gara-gara kamu, teriak Raka seperti orang kesurupan. Gara-gara keserakahan kamu. Uang proyek Hana habis. Arisan bodong kamu itu penipu. Sekarang Hana minta ganti rugi 500 juta atau aku dipenjara. 500 juta? Sarah membelalak, rasa sakit di pipinya terlupakan oleh rasa syok. Mana ada uang segitu? Makanya mikir. Raka menendang meja kaca hingga pecah berantakan. Bimo yang sedang tidur di kamar terbangun dan menangis histeris. Kamu bisanya cuma minta, dan minta. Kamu nggak pernah istri macam apa kamu? Salah sendiri kamu mau aja nurutin aku. Sarah membalas berteriak, tidak mau kalah. Kamu kan laki-laki, harusnya kamu yang tegas. Jangan nyalahin aku doang. Emosi Raka memuncak. Dia mencekik leher Sarah, menekannya ke dinding. Diam kamu, atau aku bunuh kamu sekalian. Sarah megap-megap kehabisan napas, matanya melotot ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia melihat sosok pembunuh di mata suaminya. Raka melepaskan cengkeramannya kasar. Sarah jatuh terbatuk-batuk. Besok jual motor itu. Jual semua perhiasan kamu. Jual HP kamu. Kita harus bayar Hana, perintah Raka dingin. Nggak mau. Itu punyaku, tolak Sarah keras kepala. Jual atau aku ceraikan kamu dan biarin kamu mati dikejar debt collector pinjol, bentak Raka. Sarah terdiam, menangis sesenggukan. Malam itu, tidak ada lagi cinta di antara mereka. Yang ada hanya ketakutan, kebencian, dan penyesalan yang terlambat.
7 hari kemudian, Raka datang ke kantorku dengan wajah hancur. Dia membawa amplop berisi uang tunai hasil penjualan motor, perhiasan, dan pinjaman sana-sini. Totalnya hanya 50 juta. Cuma ini yang aku punya, Han. Raka meletakkan amplop itu di mejaku dengan tangan gemetar. Tolong kasih aku waktu lagi. Aku mohon. Aku menatap uang itu, lalu menatap Raka. 50 juta? Kurang 450 juta lagi, Mas. Aku udah nggak punya apa-apa lagi, Han. Rumah orang tuaku di kampung udah aku gadai. Sarah udah aku suruh kerja jadi buruh cuci. Aku mohon. Raka menangis, air matanya jatuh ke meja mahoniku. Aku berdiri, berjalan mendekatinya. Sakit, Mas? Raka mengangguk. Sesakit saat aku melihat anakku mati karena bapaknya sibuk selingkuh, bisikku tepat di telinganya. Raka tersentak, tangisnya makin keras. Aku salah, Han. Aku nyesel. Penyesalanmu nggak akan menghidupkan Dinda, kataku datar. Tapi baiklah. Karena aku masih punya hati, aku nggak akan penjarakan kamu sekarang. Raka mendongak, wajahnya penuh harap. Benarkah, Han? Iya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus tanda tangan surat pengakuan hutang ini. Dan sebagai jaminannya, setiap bulan 80% gajimu akan langsung dipotong masuk ke rekeningku sampai lunas. Kamu dan Sarah silakan hidup dengan sisa 20% itu. Cukup buat makan nasi garam. Raka lemas. 20% gaji? Itu artinya mereka akan hidup di bawah garis kemiskinan selama bertahun-tahun. Tapi Han, Bimo butuh susu? Kasih air tajin. Dulu kamu bilang Dinda, bikin habis duit, kan? Sekarang rasakan sendiri susahnya ngurus anak tanpa uang. Dengan tangan gemetar, Raka menandatangani surat itu. Surat yang meresmikan perbudakannya padaku seumur hidup. Aku tersenyum puas. Raka keluar dari ruanganku dengan bahu terkulai, seperti mayat hidup. Kehancuran finansial sudah tercapai. Sekarang tinggal satu langkah lagi. Menghancurkan sisa-sisa harga diri dan ikatan mereka berdua. 6 bulan berlalu sejak Raka menandatangani surat hutang itu. Hidup mereka benar-benar berubah menjadi neraka dunia. Dengan gaji yang dipotong 80%, Raka dan Sarah harus pindah dari rumah kontrakan yang cukup layak ke petak kontrakan kumuh di pinggir kali yang berbau busuk. Atapnya bocor, dindingnya lembab, dan tikus sering berkeliaran di malam hari. Setiap malam, tetangga mereka disuguhi pertunjukan teriakan dan lemparan barang. Mana uang belanja? Beras habis, teriak Sarah. Wajahnya yang dulu glowing kini kusam dan berjerawat. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut tak terawat. Ya sabar, aku lagi cari pinjaman temen, bentak Raka. Dia tampak jauh lebih tua 10 tahun. Rambutnya memutih sebagian karena stres berat. Salah kamu. Coba dulu kamu nggak selingkuh sama aku, kita nggak bakal kayak gini, maki Sarah, menyalahkan Raka atas pilihan yang dia ambil sendiri. Heh, kamu yang goda aku duluan. Dasar perempuan nggak tahu diri. Raka membanting piring plastik ke lantai. Bimo menangis di sudut ruangan, kurus dan kotor, hanya memakai kaos dalam yang sudah bolong. Tekanan batin dan fisik yang terus-menerus akhirnya mencapai puncaknya. Suatu siang di lokasi proyek, Raka sedang dimarahi oleh mandor karena kerjanya yang lambat dan sering melamun. Kamu niat kerja nggak sih, Rak? Kalau gini terus, saya pecat kamu, bentak mandor. Maaf pas saya pusing. Raka memegang kepalanya yang berdenyut hebat. Pandangannya mulai kabur. Telinganya berdengung. Tiba-tiba, dunia menjadi gelap. Bruk! Raka ambruk di tengah tumpukan semen. Tubuhnya kejang sebentar, lalu kaku. Mulutnya miring, air liur menetes tak terkendali. Pak Raka pingsan, teriak para pekerja. Raka dilarikan ke RSUD terdekat menggunakan mobil bak terbuka proyek. Dokter memvonisnya terkena stroke hemoragik akibat hipertensi kronis yang tidak terkontrol. Pembuluh darah di otaknya pecah. Dia selamat, tapi lumpuh total sebelah kanan dan kehilangan kemampuan bicaranya. Sarah duduk di koridor rumah sakit kelas 3 yang pengap. Dia memegang tagihan rumah sakit dengan tangan gemetar. 20 juta? Gumamnya. Dapat dari mana? Dia mencoba menelepon teman-temannya,
Tapi nomornya sudah diblokir semua karena dia sering meminjam uang tanpa mengembalikan. Dia mencoba menelepon ibu dan bapak di kampung, tapi bapak langsung mematikan telepon begitu mendengar suaranya. Mampus, desis Sarah. Gue harus gimana? Dia melihat Raka yang terbaring lemah dengan selang infus. Tatapan Raka memohon, seolah meminta Sarah untuk menemaninya. Tapi Sarah bukan wanita setia. Dia wanita yang mencintai kenyamanan. Maafin aku, Mas, bisik Sarah. Aku nggak bisa ngurus suami lumpuh. Aku masih muda. Aku nggak mau habiskan hidupku bersihin kotoran kamu. Sarah berdiri, mengambil dompet Raka dari laci meja. Dia mengambil sisa uang gaji terakhir Raka, yang seharusnya untuk bayar kontrakan, lalu berbalik pergi. Raka berusaha berteriak, tapi yang keluar hanya suara erangan parau. Air mata Raka menetes melihat istrinya, wanita yang demi dia, Raka rela membuang anak dan istri sahnya, kini meninggalkannya begitu saja saat dia sekarat. Karma itu nyata, dan rasanya lebih sakit dari kematian. Sarah berlari keluar rumah sakit, berniat kabur keluar kota. Tapi nasib buruk belum selesai dengannya. Sesampainya di kontrakan untuk mengambil baju, dia mendapati barang-barangnya sudah dikeluarkan paksa oleh pemilik kontrakan. Pergi kamu. Sudah nunggak 3 bulan. Bawa sampah-sampahmu ini, usir pemilik kontrakan galak. Sarah menangis di pinggir jalan, memeluk tas berisi baju-baju lusuh. Hujan turun deras, membasahi tubuhnya. Tidak ada tempat berteduh. Tidak ada uang. Tidak ada keluarga. Di saat itulah, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Kaca jendela turun perlahan. Sarah mendongak, berharap ada orang baik yang memberinya tumpangan. Namun yang dia lihat adalah wajahku. Hana. Aku menatapnya dari dalam mobil yang hangat dan kering. Tatapanku datar, tanpa emosi. Hana? Sarah merangkak mendekat, menggedor pintu mobilku. Dad, tolong Mbak diusir. Mas Raka Stroh, tolong Hana, kita kan saudara. Aku menurunkan kaca sedikit lagi. Saudara? Saudara mana yang tega meniduri suami adiknya saat keponakannya sekarat? Itu hilaf, Han. Mbak nyesel. Tolong kasih Mbak uang sedikit aja buat makan. Sarah mengemis, harga dirinya sudah hilang tak berbekas. Aku mengambil selembar uang 50.000 dari dompetku. Lalu aku menjatuhkannya ke genangan air lumpur di dekat kaki Sarah. Ambil. Itu sedekah untuk pengemis. Bukan untuk kakakku. Kakakku sudah mati 3 tahun lalu. Aku menaikkan kaca jendela kembali. Hana, jangan tinggalin Mbak. Hana. Aku memberi isyarat pada supir untuk jalan. Dari kaca spion, aku melihat Sarah memungut uang kotor itu sambil menangis meraung-raung di bawah hujan. Keesokan harinya, aku mengunjungi Raka di rumah sakit. Aku yang membayar biaya administrasinya, bukan karena kasihan, tapi agar dia tetap hidup. Kematian terlalu mudah baginya. Aku ingin dia hidup lebih lama untuk merenungi dosanya. Aku masuk ke bangsal kelas 3 yang bau obat dan keringat. Raka terbaring sendirian. Tidak ada yang menjenguk. Popok dewasanya sudah penuh dan bau, tapi perawat belum sempat mengganti. Saat dia melihatku, matanya membelalak. Dia berusaha menggerakkan tangannya yang lumpuh. Han. Aku berdiri di samping ranjangnya, menatapnya lekat-lekat. Lihat dirimu, Mas, kataku pelan. Dulu kamu gagah, sombong. Kamu bilang Dinda penyakitan. Sekarang siapa yang penyakitan? Raka menangis. Air matanya mengalir deras membasahi bantal. Sarah sudah pergi, Mas. Dia ninggalin kamu. Dia bawa kabur uang terakhirmu. Itulah cinta sejati yang kamu banggakan dulu. Raka berusaha menggapai tanganku, memohon ampun. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya meletakkan sebuah foto di meja samping tempat tidurnya. Foto Dinda yang sedang tersenyum manis. Tatap foto ini setiap hari, Mas. Tatap wajah anak yang kamu telantarkan. Biarkan senyum Dinda menghantuimu sampai akhir hayatmu. Aku sudah memaafkanmu, Raka. Tapi keadilan Tuhan tidak pernah tidur.
Nikmatilah sisa hidupmu dalam sepi dan penyesalan. Aku berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Suara erangan tangis Raka terdengar menyayat hati di belakangku, tapi langkahku terasa sangat ringan. Beban di dadaku selama 3 tahun ini akhirnya terangkat. Aku keluar dari rumah sakit, menghirup udara segar. Langit begitu biru dan cerah. Aku mengendarai mobilku menuju pemakaman umum. Di sana, di depan gundukan tanah yang kini sudah rapi dengan rumput hijau dan nisan marmer cantik, aku bersimpuh. "Jin," bisikku sambil mengusap nisan itu. "Ibu sudah selesai, Nak. Mereka sudah mendapatkan balasannya." Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun Kamboja. Rasanya seolah Dinda sedang memelukku. "Sekarang, ibu bisa hidup tenang. Ibu akan terus bahagia buat Dinda." Aku bangkit berdiri, menyeka air mata terakhir yang menetes. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Aku, Hana, seorang janda yang pernah dihancurkan hingga titik nadir, kini berdiri tegak sebagai pemenang. Aku menutup buku masa lalu yang penuh darah dan air mata ini dengan senyuman. Kehidupan baru menantiku. Kehidupan yang lebih indah, lebih kuat, dan penuh martabat.